Hai guys, selamat datang di channel gue Sansar. Dan kali ini gue bakal review, apaan lagi ya. Oke. Kali ini gue bakalan review iPhone 5s ya. HP ini udah bersama gue dari 3-4 bulan yang lalu. Pas bulan Mei, berarti ini udah bulan Agustus, Mei, Juni, Juli, Agustus, sudah 4 bulan berarti. Dan masih gue pakai dengan intensitas pemakaian yang ringan, cuma buat WhatsApp, Facebook, Instagram, ya buat sosial media masih sangat cukup. Ya, oke, ntar dulu, jangan dipakai dulu. Apa yang gue pakaiin ini? Ya di sini udah gue pasangin stiker ini ya, biar nggak gores-gores di belakangnya, karena bahan belakangnya tuh metal. Ini ya iPhone banget lah, mereka pakai bahan metal. Sininya juga, atau gua ini metal sih ya, bodinya metal. Depannya cukup kecil ya bodinya, segini kalau dibandingin sama iPhone 16 Plus juga cukup, bedanya cukup signifikan ya. Ini layarnya itu cuma 4,5 inch dan itu sangat kecil untuk ukuran HP sekarang yang udah nyampe 6 inch ya, 6,5, 6,6. Nah ini cukup 4 inch ya, bukan 4,5 ya, 4 inch atau udah lupa gua. Kalian cek di Google aja. Terus di belakangnya kalian bisa temuin satu kamera doang ya. Terus ada flash putih sama kuning ya. Di sini ada dual flash ya, 2 ya. Dan masih cukup enak buat digenggam untuk kan nggak terlalu besar, nggak terlalu makan banyak space juga. Kalau kalian mau ditaruh di kantong atau mungkin di celana, nggak bakalan riskan sih menurut gua. Oke, kita lihat dulu bodinya ya. Di belakangnya ada logo Apple, terus ini kode-kode apa nggak tahu. Terus ada kamera, ini kameranya 5 megapiksel dan ini udah cukup banget, cukup lumayan bagus. Di sini ada kamera ya, terus kamera lagi. Flash. Sebelah kanan di sini cuma ada SIM tray. Ini SIM tray ya, nggak ada memory card ya. Di iPhone itu nggak ada istilahnya memory card, jadi kalian harus pure pakai memori internal, atau mungkin kalian bisa pakai iCloud. Dan iCloud yang free itu cuma 5 GB ya teman-teman, 5 GB. Untuk pakai yang lebih gede kalian harus beli langganan iCloud, yaitu untuk 50 GB per bulannya kalian harus bayar 15.000 ya untuk per bulan untuk iCloud. Ya, di situ ada pilihan dari 50 sampai sekitar berapa? 1 tera ya. 1 terabyte. Kalian bisa cek harganya nanti di situs resmi iCloud, harganya berapa, per bulannya berapa ya. Yang gua tahu 50 GB tuh 15.000 per bulan. Oke, tadi di kanan ada SIM tray, di atas ada tombol power, di sini kiri ada tombol mute ya. Ini ikonik untuk seorang pengguna iPhone, pasti udah tahu kalau iPhone itu pasti ada tombol mute-nya seperti ini ya. Terus ada tombol volume plus minus. Di bawahnya ada speaker, terus ada USB lighting ya. Ada juga masih ada port audio jack ya. Di seri iPhone itu cuma sampai iPhone 6 ya, audio jack tuh masih ada. Ini iPhone 6s Plus masih ada audio jack. Kalau udah ke 7 itu udah nggak ada ya, udah nggak ada audio jacknya.
Oke, di depan kalian bisa lihat ada tombol home yang merangkap sebagai fingerprint. Layar, ya dong ada layar, masa nggak ada layar. Di sini ada speaker juga, ya. Di sini ada sensor, terus di sini ada kamera, ya. Oke, di sini juga ada buat mikrofon. Jadi mikrofonnya ada 2, di bawah sama di atas. Ya, ini udah sangat solid banget sih kalau aku bilang, ini udah solid. Ya, dipegang enak, digenggam juga enak, digunain juga udah lumayan. Tetapi oke, sekarang kita cek lagi kekurangannya itu apa aja. Untuk keperluan kalian itu apa punya iPhone 5s ini? iPhone 5s ini untuk yang tahun 2022 kalian harus pikir panjang. Sebenarnya nggak pikir panjang sih, kalian udah pikirin apa yang kalian butuhin, kalian udah ketemu jawabannya. HP ini nggak bisa buat aktivitas berat, udah itu aja. Kalau kalian cuma buat Facebook, WhatsApp atau sosmed itu ya masih oke lah. Tapi kalau kalian udah buat yang berat, bahkan sampai gaming, itu ya jawabannya bukan ini. Udah, yang pertama itu nggak bisa diisi sama aplikasi berat. Bisa, tapi resikonya performanya itu menurun, ya. Mulai dari Apple Mode, terus juga panas, ya. Semakin berat aplikasi yang kalian buka juga dia akan panas. Ya, ini penyakitnya iPhone 5s ini, dia baterainya itu cepet habis, ya, cepet habis. Ini gua buat pakai daily driver aja, enggak daily driver juga sih, pemakaian yang normal lah buat WhatsApp, Facebook, Instagram tuh butuh 2-3 kali cas dalam sehari, ya. Tuh gua full gunain buat chat, Facebook sama YouTube terus setiap hari tuh. Jadi kalau kalian cuma sekedar cek HP terus matiin cek HP, balas pesan, ya mungkin lebih hemat, ya. Mungkin 1 kali cas sehari, ya. Jadi dari itu kalian bisa temukan jawabannya bahwa ini nggak bisa buat main driver, nggak bisa buat HP utama juga. Kalian harus sabar-sabar juga pakai HP ini, karena HP ini aku kan beli yang versi 16 GB, ya. 16 GB itu sangat sedikit sekali untuk zaman sekarang. Aplikasi-aplikasi yang sekarang pun gede-gede, ya. Jadi gue cuma installin beberapa. Di sini ada aplikasi keuangan, terus YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, ya, sama WhatsApp. Udah cuma itu aja. Dulu gue pernah isi Tokopedia, Shopee juga. Itu nggak cocok banget karena lemot. Udah, kalau kalian no problem dengan HP lemot ya silakan. Tapi bagi gue nggak bisa nahan emosi kalau lemot. Mending gue buang. Dan ya, di luar itu ini cukup bagus sih, ya. Dan di sini udah ada fingerprint. Jadi untuk fingerprint pertama yang ada di iPhone itu di 5s. Jadi di versi 5 itu nggak ada, iPhone 5, iPhone 4 apalagi nggak ada, ya. Dan di iPhone itu dia kalau misalkan mau fingerprint di iPhone 5s ini, kalian harus dalam kondisi nyala seperti ini, standby, baru bisa di fingerprint. Caranya kalian harus saat mati kayak gini harus dinyalain dulu pakai tombol power, baru ini. Atau mungkin kalian pencet tombol home dulu, ini yang merangkap sama fingerprint, baru kalian fingerprint.
Nah seperti itu. Beda kalau di Android. Kalau di Android itu dia satu kali pencet pas layar mati dia langsung kebuka. Kalau ini enggak, kalian harus dalam layar standby baru bisa seperti itu teman-teman. Kemudian di kamera, oke, kita masuk ke kamera. Biasanya ini sih yang teman-teman cari ya. Untuk kameranya sendiri nih ya dibilang bagus enggak, dibilang jelek juga enggak juga sih sebenarnya, enggak jelek. Karena untuk kamera 5MP ini udah bagus. Tuh. Walaupun noise ya, ini kan aku juga ngambil gambarnya malam ya. Tuh bagus sih untuk kamera 5MP. Kalau kalian nemu 5MP di Android yang sejernih ini, gue kasih 1 juta dah. Enggak ding, bercanda. Gue juga ini dapat minjem. Enggak, emang iPhone itu bagus dalam hal processing gambar. Ini gue cari gambar yang gue ambil di HP ini di keadaan cukup cahaya. Terlalu jangan ini. Oke, yang ini aja. Ini cukup bagus, detailnya dapat. Cuma kalau tajam ya tajam, cuma masih noise ya, masih noise, banyak yang pecah gitu juga. Ya HP 5MP mau berharap sebesar apa sama kalian ya, tapi it's okay, kameranya cukup lumayan ya. Ada isu juga katanya, wah kamera iPhone 5s iPhone 5 tuh lebih cantik daripada iPhone 7 bang, daripada iPhone 6 bang. Menurut gue ya iPhone 5 tetaplah iPhone 5 ya, beda kasta menurut gue ya. Tahu dah buat kalian. Oke, kita cek lagi. Menurut gue ini udah cukup, dan ada fokusnya juga, ada bokehnya juga. Kemudian coba kita pakai HDR yang nyala. Oke, gambarnya jadi lebih stabil. Cahayanya dapat, di belakangnya juga dapat. Oke. Sekarang kita coba video. Ya, videonya cukup lumayan oke juga. Dia udah HD ya. Udah full HD ya, 1080. Ini udah bagus dan cukup cukup lah untuk kalian sinematik ya. Tapi kalian nggak bisa ngarepin di low light ya di sini, karena iPhone 5s itu ya nggak bisa buat low light, hasil dapatnya juga jelek ya. Untuk hasilnya juga cukup lumayan di sini, nggak shaky kayak kalau Android itu dia shaky banget. Aduh kan tuh dia lemot ya, jadi ya ini kendalanya kalau udah lama ya gini ya. Kadang ya kalian harus sabar ya, di close-in aplikasi yang di latar belakang seperti itu. Jadi jangan bikin hidup kalian tambah ribet lah. Kalau gue bilang recommended bang, kalau kalian punya budget lebih ya mending beli yang lebih bagus lah. Tapi kalau kalian punya budgetnya beli iPhone 5s ya no problem, sesuaikan dengan kebutuhan aja. Cek videonya ya. Jadi enaknya di iPhone itu dia nggak shaky banget videonya, seperti itu teman-teman ya. Di sini untuk iPhone 5s itu update iOS-nya itu cuma sampai 12.5 teman-teman. Jadi nggak bisa lebih dari itu udah paling baru. Di sini gue cuma beli harga 300 ribuan ya. Itu gue beli second di Facebook. Mungkin orangnya butuh juga, mungkin kalian bisa temuin di marketplace
500, 600, 700, bahkan ada yang jual 1 juta juga. Ya sebenarnya tergantung juga. Kalau ini orangnya mungkin butuh ya, jadi 300 berapa gitu gue dikasih, oke lah ambil mas. Ya seperti itu. Dan teman-teman, kalau kalian bilang ini untuk daily deliver bisa nggak bang? Jangan, soalnya baterainya boros. Udah itu aja. Yang kedua, lemot. Ya, lemotnya ini bukan lemot yang gimana-gimana, tapi kalau kalian pakai secara intens ya dia akan turun performanya. Tapi kalau kalian cuma buat Facebook, WhatsApp ya nggak lemot-lemot banget sih menurut gua. Dan jangan buat multitasking. Nah, kamera gua nggak bisa bilang bagus juga ya, karena ya standar ya standar, soalnya ya fotonya juga nggak bagus-bagus banget, tapi cukup untuk kalian ya sekedar jebret-jebret. Tapi kalau kalian bilang instagramable, tonasi warnanya belum instagramable, jadi kalian harus utak-utik sebentar warnanya seperti itu teman-teman. Nanti gue kasih lihat deh hasil videonya sama hasil gambarnya biar kalian lebih puas ya. Itu aja dari saya, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.